Welcome to EduTalks, ngobrol seru seputar dunia edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di episode perdana EduTalks, ngobrol seru seputar dunia edukasi. Setelah persiapan yang cukup panjang, akhirnya episode ini tayang juga. Nah, karena ini adalah episode perdana, pastinya kita akan mendatangkan bintang tamu yang cukup spesial. Siapakah dia? Ini dia Kak Hira Faunia. Halo Kak Hira. Akhirnya kita bisa ngobrol di sini nih. Iya. Gimana kabarnya Kak Hira? Alhamdulillah kabar aku hari ini baik banget. Dan jujur aku excited banget hari ini karena akhirnya EduTalks ini bisa launching juga. Oke, Kak Hira, ini nanti kan kita akan membahas tentang ya mungkin BEM FKIP dan lain sebagainya. Nah, sebelum itu aku mau nanya nih kepada Kak Hira. Menurut Kak Hira, kenapa sih program ini itu perlu diadakan khususnya di FKIP itu sendiri? Iya, jadi gini Kak, karena di FKIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo kita punya banyak banget mahasiswa yang potensial dengan segala bentuk keragaman potensinya ya tentunya. Iya, betul. Dan kita masih terbatas soal platform yang bisa mewadahi, memfasilitasi, menjembatani terkait hal itu. Istilahnya kayak kita bisa mengeksplor potensi dari mahasiswa FKIP. Maka dari itu akhirnya muncullah ide ini, yaitu kita ada ide untuk membuat sebuah ruang diskusi yang nyaman, santai, informatif, edukatif gitu. Jadi kayak bisa istilahnya tuh bisa menjangkau banyak lapisan masyarakat, tapi sekaligus kita tuh juga bisa memfasilitasi mahasiswa FKIP. Dan tentunya ini sebagai bentuk kolaborasi antara Laboratorium Multimedia FKIP, Fakultas FKIP dan juga BEM FKIP. Harapannya sih ya, kedepannya kita bisa terus mendatangkan narasumber yang luar biasa, kayak bisa dari kalangan dosen, praktisi pengajar, atau bahkan tokoh-tokoh hebat lainnya gitu loh. Iya, betul. Jadi kita sangat berharap sekali program ini nanti bakal bermanfaat untuk semuanya, gitu ya Kak Hira? Iya, betul. Nah, Kak Hira ini kan diamanahi, dengar-dengar ya, Kak Hira ini kan diamanahi untuk menjadi ketua dari BEM FKIP yang biasa disebut dengan gubernur, betul nggak Kak? Nah, iya, betul banget. Ibu Gubernur. Nah, mungkin Kak Hira bisa mengenalkan dulu terkait dengan BEM FKIP itu apa sih nama kabinetnya dan juga mungkin struktur dari menterinya dan lain sebagainya. Kabinet kita udah dimulai sejak Desember kemarin 2024, dan terkait nama kabinet kita memilih nama Alfa Prahara. Apa itu Kak? Jadi Alfa Prahara ini filosofinya gini Kak. Alfa itu artinya alit bahasa Jawa itu ya. Ya, kecil gitu ya. Bisa dibilang seperti itu. Iya. Kemudian Prahara itu artinya elit. Nah, jadi Alfa Prahara itu alit tapi elit. Nah, kenapa sih kita mengambil nama itu? Karena sebetulnya ya Kak, kabinet kita itu bukan kabinet gemuk. Aduh. Kita berjumlahkan 21 orang. Nah, tapi 21 orang ini adalah mahasiswa potensial yang siap berproses, siap berprogres, dan berdampak bersama di BEM FKIP. Maka dari itu, ini sebagai bentuk optimis kami dari BEM FKIP untuk bisa istilahnya menjadi BEM yang elit gitulah istilahnya. Yeah. Dan selain itu di BEM FKIP kita juga ada 4 departemen Kak. Apa itu Kak? Ada Departemen Sosial, Agama, dan Masyarakat, ada Departemen Media Komunikasi ya, itu penting banget. Ada juga Departemen Advokasi, Organisasi, dan Perkaderan. Lalu ada juga yang terakhir ada Departemen Bakat Minat. Itu Kak. Oke, berarti di BEM FKIP itu ada 4 departemen gitu ya Kak? Iya, betul. Nah, lanjut ya Kak. Jadi di kepengurusan Kak Hira itu kan pasti ada beberapa program yang sudah disusun gitu ya Kak? Iya, betul. Nah, mungkin Kak Hira bisa nyepil nih program-programnya itu apa aja gitu. Kita sebenarnya terkait program kerja, kita udah berprogres terkait program kerja sejak Desember kemarin, tentunya sejak awal ya. Nah, tapi setelah podcast ini nih, kita akan fokus ke 3 program kerja. Boleh di-spill nggak Kak? Boleh banget. Cuman di sini ya aku nyepil ya. Spesial banget ya berarti Kak? Spesial banget di EduTalks, hanya di EduTalks aku nge-spill ini. Karena memang belum di launching sebenarnya. Maksudnya kita belum menginformasikan ke istilahnya secara luas gitu ya. Nah, yang pertama yang deket-deket ini kita bakal ada yang namanya Gala Aspirasi Mahasiswa.
Nah, Iya. itu di sini kita sebagai BEM FKIP tentunya sebagai badan eksekutif kita punya peran dan fungsi sebagai jembatan istilahnya. Jembatan yang memfasilitasi antara mahasiswa dengan para pimpinan fakultas. Di mana nanti melalui gala aspirasi harapannya teman-teman mahasiswa semuanya bisa mengeluarkan istilahnya aspirasi, unek-unek semuanya. Dan kita nanti di sini hadir untuk menjembatani, menyampaikan itu. Tapi tenang aja, kita nggak akan nge-spill kayak misalnya si A, dia itu aspirasinya ini gitu. Iya, tetap menjaga privasi gitu ya Kak? Iya betul, Iya. karena itu kan istilahnya etik lah, etikanya Iya. kan memang seperti itu ya. Nah itu terkait gala aspirasi kemungkinan akan sebenarnya selalu kita adakan, maksudnya kita rutinan gitu ya, tapi secara gongnya itu akan kita laksanakan itu di awal Mei. Iya. Itu yang pertama. Nah yang kedua kita ada BEMF Go to School. Apa itu Kak? BEMF Go to School. Go to School itu kan artinya pergi ke sekolah Iya, ya. betul. Ya, jadi di program ini BEMF KIP akan pergi ke sekolah, mendatangi sekolah. Nah, tujuannya adalah untuk melihat lapangan sekolah, untuk melihat kondisi lapangan di sekolah itu maksudnya secara Iya. langsung. Karena kan kita mahasiswa FKIP ya. Oke, iya betul. Iya, kita mahasiswa FKIP, kita calon-calon pendidik, dan Nah, kita benar. butuh banget untuk memiliki istilahnya kemampuan praktek di lapangan Iya. gitu. Nah, jadi dari BEMF Go to School ini harapannya BEM FKIP itu bisa belajar banyak terkait realita di lapangannya tuh gimana, dan selain kita yang belajar, kita yang memperoleh manfaat, kita juga bisa ngasih manfaat, kita bisa ngasih udara baru, kayak istilahnya apa ya, sesuatu yang baru di sekolah Iya, lingkungan itu. yang baru gitu ya. Mungkin kayak gitu ya. Nah, kayak kita bisa mengaplikasikan ilmu yang udah kita peroleh di perkuliahan, kita aplikasikan ke sekolah. Nah, siapa tahu kan kayak itu sesuatu yang baru gitu Iya, loh di betul. sekolah. Iya. Suasana baru gitu ya Kak. Jadi selain kita yang belajar dan kita yang memperoleh manfaat, harapannya kita yang juga memberi manfaat. Betul, seperti itu. iya. Oke, jadi tadi yang pertama itu sudah ada gala aspirasi mahasiswa. Iya, Yang betul. kedua ada BEM Go to School gitu. Dan yang selanjutnya ada nggak nih Kak? Oh iya, yang ketiga ya. Apa tuh Kak? Yang ketiga kita ada BEMF Competition. Nah, itu gimana terus targetnya siapa aja itu? Ya, Silahkan. jadi BEMF Competition itu sejenis kompetisi kreatif. Itu nanti akan melibatkan siswa-siswa SMA. Dan itu nanti ya selain kita bisa branding fakultas, universitas, kita juga bisa turut mewadahi potensi dan kreativitas siswa-siswa SMA sekalian. Oke, nah tadi kan sudah disebutkan ya 3 program oleh Kak Hira yang akan dilaksanakan oleh BMF dari FKIP itu sendiri. Nah, tadi kan targetnya ada yang untuk mahasiswa dan juga mahasiswi dari FKIP. Iya, betul. Terus juga ada yang untuk siswa-siswi di Ponorogo, SMA, SMK gitu ya Kak? Iya. Nah, buat teman-teman semuanya silakan siap-siap karena partisipasi kalian ini pastinya bakal mendukung banget untuk BEM FKIP Umput ini sendiri. Nah, selanjutnya Kak Hira, dari program-program itu semua tadi, aku mau nanya tentang kesiapan dari Kak Hira sendiri. Kak Hira sebagai pimpinan ataupun gubernur dari BEM FKIP Umpo ini seberapa siap sih untuk merealisasikan dari program-program itu? Mungkin bisa di rating dari 1 sampai 10 terus alasannya Kak. Aduh, berapa Kak ya? Berapa nih? Kayaknya 10 aja deh, karena kan cuma sampai 10 ya, jadi aku Iya. pilih 10 aja. Oke, kenapa nih Kak alasannya? Ya, kita tentunya siap banget. Saya nggak sendiri, saya bersama kabinet saya tentunya ya, kita bersinergi dan kami insya Allah siap banget untuk bisa membawa BEM FKIP ini menjadi lebih bermanfaat, maju. Tentunya kita memperhatikan banyak aspek sebetulnya. Ketika kita bikin program kerja, kita itu memperhatikan paling tidak itu 3 aspek Kak. Apa itu Kak? Yang pertama itu pemberdayaan anggota. Oke. Jadi anggota kita sendiri nih, anggota Iya. BEM FKIP-nya itu diberdayakan. Karena ya kita capek-capek di sini, masa sih kita nggak dapat manfaat Iya, kan? betul sekali. Iya. Nah, yang kedua selain pemberdayaan anggota, yang kedua itu adalah branding. Branding fakultas, prodi, universitas seperti itu. Dan yang ketiga adalah berdampak kepada masyarakat. Nah, masyarakatnya ini tuh bisa dari berbagai kalangan, bisa masyarakat umum, bisa siswa sekolah, ya istilahnya berdampak. Nah, paling tidak kita memperhatikan aspek itu dalam setiap pembentukan program kerja kita. Maka dari itu, kalau dibilang siap sih, kita siap banget. Oke, jadi sudah sangat siap gitu ya Kak untuk merealisasikan.
Nah, kembali lagi kepada program-programnya tadi. Program-program itu tadi kan sudah dirancang dengan demikian rupa ya, pastinya sangat baik dan juga keren ya Kak. Nah, dan dibalik semua itu pasti kan ada benang merahnya gitu ya Kak. Nah, ini aku mau nanya tentang arah besar dari BEM FKIP itu apa sih sebenarnya Kak? Oke, jadi visi utama kita sebetulnya tuh sederhana, tapi kalau bisa berdampak sih. Nah, jadi kita tuh pengen istilahnya membantu mewujudkan terbentuknya mahasiswa FKIP yang dia itu kompeten. Kompeten di sini artinya kompeten secara teori iya, secara praktek di lapangan iya, terus juga mahasiswa FKIP yang dia itu adaptif dan punya daya saing. Dan selain itu juga menyadari kalau zaman sekarang tuntutannya itu kan udah beda ya. Harapannya sih kita bisa membantu memfasilitasi atau mewujudkan terbentuknya lulusan FKIP itu yang dia siap gitulah buat terjun di lapangan, yang punya basic skill yang dibutuhkan di zaman sekarang. Kan sekarang banyak banget basic skill yang kita butuhkan seperti kemampuan teknologi dasar gitu ya. Kemudian ya masih banyak lah soft skill lainnya. Maka dari itu di sini kita tentunya nggak sendirian. Kita selalu bersinergi dengan seluruh elemen FKIP. Kita bersinergi dengan fakultas, membantu untuk mewujudkan visi misi fakultas tentunya. Kemudian kita juga bersinergi dengan ormawa-ormawa di FKIP, kemudian juga pokoknya seluruh elemen di FKIP. Seperti itu. Oke Kak, jadi sangat bagus sekali ya Kak. Insya Allah. Nah Kak, untuk selanjutnya, jadi kan tadi kita sudah ngobrol terkait dengan ya pembahasan yang bisa dibilang dengan formal gitu ya Kak. Nah selanjutnya ini aku mau nanya tentang ya yang pokoknya ada pertanyaan yang mungkin cukup 5 aja untuk Kak Hira jawab secara cepat dan juga spontan. Berani nggak Kak? Aduh, gimana ya? Oke, jadi nanti silakan Kak Hira jawab dengan tulus dari dalam hati, terus dilontarkan lewat mulut, dan ya pokoknya ini nanti kita bakal mengetahui tentang kepribadian dari Kak Hira itu bagaimana. Aduh. Oke, ya aku siap. Oke, yang pertama, Kak Hira ini lebih suka belajar pagi hari atau malam hari? Malam. Oke. Selanjutnya, Kak Hira ini kan sudah semester 6. Semester 6. Nah, siapa sih dosen terfavorit selama ini? Aduh, ini pertanyaan paling sulit ini. Aduh, gimana jawabnya ya? Nggak enak lah aku. Silakan Harus Kak. dijawab ya? Iya, betul dong. Dosen favorit saya? Iya. Boleh nyebut inisialnya aja nggak? Nggak boleh, silakan Kak. Kan aku prodimatik nih. Iya. Otomatis dosen favoritku di prodimatik ya. Dan dosen favoritku sampai sekarang ini adalah dosen pembimbing aku juga untuk sempro nanti dan juga skripsi nanti. Beliau adalah dosen pembimbing satuku, yaitu Bu Arta Ekayanti. Oke, Bu Arta ya. Iya. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga apa ya nih? Jadi pertanyaan yang ketiga adalah menurut Kak Hira sendiri, lebih penting nilai yang tinggi atau pemahaman yang mendalam? Gimana ya? Menurutku sebenarnya kedua hal itu harusnya selaras nggak sih? Ketika kita punya pemahaman yang mendalam, itu kan pada akhirnya kayak terimplementasikan di nilai yang bagus. Harusnya sih gitu. Kecuali kalau kita bikin masalah ya, kita bikin problem, entah itu problem sama dosen atau problem sendiri gitu. Itu walaupun kita paham bisa aja nanti nilainya jelek gitu kan. Tapi menurutku kedua hal itu sama-sama penting, dan ya pemahaman yang bagus disertai nilai yang bagus, karena nilai yang bagus itu penting sebagai bentuk keseriusan kita, komitmen kita sebagai mahasiswa. Kan kayak kuliah tuh berat. Kalau udah tahu berat, ya udah seriusin gitu loh. Jangan main-main gitu ya Kak. Iya, betul. Oke Kak Hira, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Kalau Kak Hira ini diberi kesempatan untuk mengubah sistem pendidikan di Indonesia, apa yang akan Kak Hira ubah? Ini berat banget. Spontan ya Kak ya. Aduh, pertanyaan macam apa ini? Ceritanya saya jadi Menteri Pendidikan ya. Iya, cosplay sebentar banget ini Kak. Oke. Mungkin ini sih yang sebenarnya ini general banget. Permasalahan hari ini yang sangat general, yaitu terkait kesejahteraan pendidik. Selama ini kan kita selalunya fokus ke supaya kayak bagaimana sih kurikulum yang tepat untuk siswa, bagaimana sistem pendidikan yang bisa membantu mewujudkan insan kamil dan lain sebagainya. Tapi kita jarang sekali memperhatikan kesejahteraan pendidik. Padahal ketika pendidiknya sejahtera, maka dia akan mendidik dengan tulus, ikhlas, maksimal. Akhirnya apa? Yang dididik jadi bagus. Kayak dia bisa mendidik secara maksimal, hasilnya pun
bisa terimplementasikan ke peserta didiknya. Nah ini yang pertama tuh yang aku agak miris juga mungkin terkait efisiensi anggaran hari ini ya. Iya. Nah itu berdampaknya banyak banget. Salah satunya aku tahu tuh di beberapa instansi pendidikan yang negeri mungkin mereka akan mengurangi beberapa fasilitasnya, mengurangi beberapa pokoknya segala sesuatu yang menunjang pendidikan. Padahal tuh hari ini tuh pendidikan penting banget loh. Ya, Siapa sih yang nggak setuju kalau pendidikan itu penting? Ya, Nah, tapi kenapa sih banget. kok kita itu selalu kayak nggak begitu memprioritaskan hal ini gitu loh. Dan yang kedua itu kalau misalnya ya dalam konteks guru, kalau misalnya guru itu sudah sejahtera, beliau tidak akan mencari kesejahteraan di tempat lain. Beliau itu udah nggak akan perlu lagi kayak bingung nyari kerjaan tambahan. Jadinya apa? Akhirnya tuh perannya sebagai guru tuh kan nggak fokus ya. Betul. Kayak gitu sih. Jadi itu yang menjadi harapan terbesarku saat ini. Kalau bisa sih ya kesejahteraan pendidik entah itu di lingkup sekolah maupun universitas itu diperhatikan seperti itu. Oke. Sudah siap untuk pertanyaan yang kelima, Kak? Untuk pertanyaan yang terakhir, jadi Kak Hira, apa yang Kak Hira pengen mahasiswa dari FKIP itu punya? Nasib yang baik. Oke, gimana tuh Kak? Maksud dari nasib yang baik? Nasib yang baik maksudnya ya tentunya nasib yang baik itu kan nggak datang kayak nasib mendatangiku, nggak, kita yang menjemput nasib itu kan. Nah jadi mahasiswa FKIP yang punya daya saing, yang punya kompetensi, yang ketika lulus dari sini tuh bener-bener kayak ya udah siap gitu keluar sana beradaptasi gitu, mencari nasib baiknya sendiri-sendiri dan ya bisa menularkan nasib baik itu ke sekitarnya gitu. Oke, dan ya itu tadi pertanyaan spontan yang telah saya berikan kepada Kak Hira. Terima kasih atas jawabannya. Dan ya tidak dirasa ini tadi kita sudah bercakap dengan Kak Hira, sosok gubernur dari BEM FKIP itu dengan cukup panjang ya Kak. Iya panjang banget malah panjang sekali. Thank you Kak Hira atas kedatangannya dan juga menjadi bintang tamu yang cukup spesial untuk episode perdana podcast ini. Semoga program ini nanti berjalan dengan lancar dan juga untuk teman-teman semuanya bisa mendukung dan juga berpartisipasi untuk program ini. Iya, aku juga thank you banget udah dapat kesempatan seperti ini dan semoga EduTalks ini bisa menjadi jembatan komunikasi yang asik antara mahasiswa, dosen, dan juga masyarakat. Amin. Nah, buat sobat EduTalks semuanya, jangan lupa subscribe channel YouTube dari FKIP biar gak ketinggalan isu-isu tentang dunia pendidikan. Kita pamit dulu ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. EduTalks, ngobrol seru seputar dunia edukasi. Bye.